Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Permadani dengan NIM 2416010122. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kepemilikan dalam Islam. Materi pertama yaitu pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang menjadi kewenangan atau milik seseorang, baik berupa aturan yang mengatur hubungan manusia maupun kekuasaan atas sesuatu yang wajib dipenuhi. Dalam Islam, hak berkaitan dengan pemilik, yaitu Allah, dan manusia sebagai penerima dan pelaksana hak tersebut. Contohnya, seorang memiliki hak atas rumahnya sehingga orang lain tidak boleh masuk tanpa izin. Yang kedua, yaitu asal-usul hak. Hak muncul karena manusia hidup bermasyarakat dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan ini menimbulkan potensi konflik, sehingga diperlukan aturan untuk menjaga hak masing-masing agar tidak saling merugikan. Contohnya, dalam jual beli, penjual ingin untung dan pembeli ingin harga yang murah. Agar tidak terjadi konflik, dibuat aturan yaitu akad, sehingga masing-masing punya hak dan kewajiban. Atau contoh lain, di jalan raya, setiap orang punya hak menggunakan jalan, tapi harus mengikuti aturan lalu lintas agar tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, macam-macam hak. Hak dalam Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan pemiliknya, yaitu hak Allah. Contohnya, kewajiban sholat, puasa, dan zakat. Dan hak manusia yaitu hak memiliki harta dan hak mendapatkan nafkah. Yang kedua berdasarkan objeknya, yaitu hak syahsi. Hak syahsi adalah kewajiban terhadap orang lain. Contohnya utang. Orang yang berhutang wajib membayar hutangnya. Dan hak aini adalah kekuasaan atas benda. Contohnya rumah. Maka kepemilikan rumah. Maka rumah itu wajib atau bebas digunakan oleh pemiliknya. Yang ketiga yaitu berdasarkan lingkupnya. Berdasarkan lingkupnya yaitu hak individu dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Contohnya dalam keluarga yaitu suami wajib memberi nafkah dan istri wajib mendapat nafkah. Dan contohnya dalam masyarakat, semua warga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dan contohnya dalam negara, semua orang berhak mendapatkan keamanan dan warga harus patuh terhadap negara. Yang keempat, pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kekuasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga ia berhak memanfaatkan dan mengelolanya selama tidak bertentangan dengan syariat. Kepemilikan ini tidak mutlak karena tetap dibatasi oleh hukum Islam. Contohnya, seseorang membeli motor secara sah, maka motor itu menjadi miliknya dan bebas digunakan atau dijual. Namun, ia tidak boleh menggunakan motor itu untuk hal yang dilarang, misalnya kejahatan, karena dibatasi oleh syariat. Yang kelima yaitu macam-macam kepemilikan. Kepemilikan dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penguasaan, yaitu kepemilikan pribadi, publik, dan negara. Yang kedua berdasarkan sifatnya, yaitu milik sempurna. Maksudnya menguasai penuh benda dan manfaatnya. Sedangkan milik tidak sempurna tidak memiliki sepenuhnya, hanya sebagian, misalnya disewakan. Yang terakhir, penyebab kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, ihrajul mubahat. Maksudnya menguasai benda bebas. Contohnya menangkap ikan di laut, maka ikan yang ditangkap akan menjadi milik si penangkap. Yang kedua ada akad atau transaksi. Contohnya membeli baju di toko, maka baju yang dibeli akan menjadi milik si pembeli. Yang ketiga al-khalafiyah atau pergantian. Contohnya si anak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan yang keempat al-tawallud, hasil dari harta. Contohnya sapi yang dimiliki menghasilkan susu. Susu itu menjadi milik si pemilik sapi.